Saudara, ujian nasional atau UN rencananya bakal diterapkan kembali bagi para siswa-siswi sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyatakan masih mengkaji penerapan ujian nasional sebagai standar kelulusan siswa sekolah. Lalu apa saja yang harus dipertimbangkan jika UN kembali diterapkan? Efektifkah untuk pendidikan sekolah di Indonesia? Dan bagaimana penerapannya mengingat tahun 2025 sebentar lagi sudah memasuki tahun ajaran baru? Kami ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Profesor Unifah Rosyidi, analis pendidikan Martadi, dan anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Golkar Ferdiansyah. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya. Iya. Baik, saya ke Pak Ferdi dulu yang kemarin rapat juga dengan Pak Menteri nih, dengan Mendikdasmen. Dari raker yang digelar kemarin, Pak Ferdi, di Komisi 10, itu Komisi 10 juga setuju jika UN itu diterapkan kembali dan dorongan itu datang banyak dari teman-teman yang ada di DPR. Sejauh ini adakah yang punya pandangan lain pada saat raker, ada juga yang meminta untuk memoderasi UN itu juga jangan kembali dari titik nol. Bagaimana penjelasan ini, Pak Ferdi? Ya, izinkanlah saya menyapa dulu Bu Hanifah, Pak Martadi, dan para seluruh pemirsa Kompas TV yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau saya mengacunya gini aja, Bapak dan Ibu sekalian. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 kan masih berlaku. Ya. Artinya kita mengacu pada posisi undang-undang tersebut, terutama di pasal 57 sampai 59. Jelas bahwa di sini lagi-lagi yang terkait dengan evaluasi adalah di pasal 58. Jadi pendidik menentukan untuk melakukan evaluasi. Pendidik itu siapa? Ya, kalau bicara jenjang SD, SMP, SMA adalah guru. Nah, memang tinggal kita membuat sebuah asesmennya atau membuat evaluasinya, itu yang harus kita kaji ulang. Kaji ulangnya seperti apa? Nah, karena saya sebelum menyampaikan yang kami lanjutkan, karena pelaksanaan ANBK juga ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan banyak masalah. Masalah psikologis antara termasuk anak dan orang tua, masalah juga di luar negeri, karena dari luar negeri menyatakan wah, kalau Indonesia tidak ada ujian nasional, standarnya apa? Sehingga banyak juga lulusan dari anak-anak kita atau adik-adik kita yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri seringkali dipertanyakan. Bahkan saya tidak sebutkan negara tertentu sudah kesannya menolak bagi lulusan Indonesia yang akan melakukan ke strata 1 di luar negeri. Itu yang kami sikapi. Nah, kalau sikap dari teman-teman sendiri, ya prinsip kami selalu mengatakan dalam membuat sebuah kebijakan publik di bidang pendidikan, tidak hanya di bidang pendidikan, semua kebijakan publik, ya pertama harus ada kajian, kemudian secara komprehensif dan secara menyeluruh, dan pelibatan para pemangku kepentingan yang bukan cuma sekali dua kali, bahkan harusnya berkali-kali. Yang ketiga tentu perlu diuji cobakan dulu, tidak mesti langsung dilaksanakan. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya menyarankan apabila kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik dan memerlukan pemahaman tersendiri, itu perlu dilakukan uji coba dulu, tidak langsung dilaksanakan. Tentunya sekali lagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam amanah dari pasal 57 sampai 59 di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 2003 memang ada PP-nya lagi, peraturan pemerintah. Nah, kita lihat konsekuensi logis daripada PP itu terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia ini juga kita perlu kaji lagi. Apakah kita benar? Maka memang tinggal implementasinya. Karena sekali lagi menimbulkan banyak masalah juga sebenarnya di guru juga ada masalah. Ya. Terutama di siswa dan orang tua karena tidak terangkum atau terikut. Karena sifatnya adalah sampel saja, diambil beberapa orang untuk disertakan dalam ANBK. Gitu Mas sementara. Baik. Pak Ferdi, kalau begitu kan tadi
oke lah misalnya UN dipertimbangkan kembali untuk diterapkan begitu. Tapi harus ada kajian mendalam, itu catatan Komisi 10 kemarinnya, harus juga diuji coba seperti yang Anda katakan tadi. Artinya dengan rentetan masukan yang diberikan oleh Komisi 10 pada kurikulum yang baru nanti tahun 2025 ini artinya belum ideal untuk langsung diterapkan gitu ya Pak Ferdi? Ya, kan kurikulum pun kan sebenarnya juga belum selesai. Itu kan Ya. harusnya kemarin kan nampaknya Saudara Nadiem Makarim kan kesannya sangat terburu-buru dalam menetapkan kurikulum Merdeka dan menimbulkan banyak masalah juga di lapangan. Ya, ya. Saya tidak menyebutkan data-data, nanti kalau data-data akan tercengang semua di sini terhadap dampak adanya kurikulum Merdeka, ternyata juga tidak mau dampak yang terlalu menggembirakan di lapangan. Ya. Bahkan beberapa pendidik, terutama di daerah Jawa Barat, khususnya di dapil kami, sangat memberatkan dalam konteks kurikulum Merdeka tersebut. Baik. Ya, ini juga harus benar-benar diperhatikan karena ya bagaimana memoderasi di saat kurikulum Merdeka tidak optimal dan juga UN juga kalaupun diterapkan tidak bisa langsung diterapkan, harus ada kajian mendalam karena UN juga tidak lepas dari sejumlah masalah begitu. Ini yang benar-benar harus dikaji mendalam oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, saya ke Prof. Unifah. Prof, dengan UN yang didorong untuk diadakan lagi, dari sisi pengajar, Anda sebagai Ketua Umum PGRI tentu tahu sekali kondisi kebatinan, kondisi emosional para guru saat ini untuk menghadapi kurikulum yang berjalan, terutama kalau misalnya nanti UN diterapkan kembali, Prof. Unifah. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum buat Kang Ferdi dan Mas Martadi dan semuanya. Assalamualaikum. Baik, jadi setelah kita terjadi penggantian menteri itu, para guru memberikan pandangannya, gitu. Dan kita telah melakukan kajian, berdiskusi dan lain sebagainya. Secara umum melihat kenyataan yang ada di masyarakat gitu, dan ketentuan hasil-hasil dari capaian anak didik kita, dan dalam hal ini juga para guru merasa bahwa selama 5 tahun terakhir ini terjadi banyak perubahan-perubahan yang belum begitu jelas arahnya gitu. Karena itu mereka merasa bahwa memang di negara manapun di dunia ini mesti ada standarnya ya. Jadi kami berpikir semua dalam banyak kesempatan saya mengatakan memang kiranya perlu dikaji ulang dan pelaksanaan UN kembali untuk motivasi siswa dan juga untuk untuk penentuan standar bagi pendidik itu sendiri gitu. Jadi ada yang ingin dicapai. Masalahnya adalah saya setuju untuk apa yang dikatakan oleh kawan-kawan di DPR bahwa tidak harus memulai sesuatu yang baru, yang dari titik nol lagi. Kita udah pernah mengalami ujian negara, ujian nasional. Mungkin perlu dikaji yang komprehensif, tetapi ini tidak harus mulai dari nol. Dan kawan-kawan guru itu juga senang dengan kondisi hari ini untuk perubahan tersebut. Kami percaya dan kami meyakini apa yang dikatakan Kang Ferdi bahwa kelulusan itu ditentukan oleh pendidik, seperti ada dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tetapi standar bahwa negara sudah dapat mencapai standar pendidikan minimum negara itu harus ada. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan kaji bagaimana tata kelolanya, bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana ini, apakah ini untuk pendidikan selanjutnya. Mungkin kalau SD enggak ya, kalau SD itu kan wajib belajar anak berkelanjutan, tapi SMP, SMA itu mungkin sebagai bagian di dalam rekrutmen untuk di Ya. Baik, Ibu Unifah sepertinya mengalami kendala komunikasi karena sedang dalam perjalanan tadi. Kalau begitu saya ke Pak Martadi. Ya, Bu Unifah. Oke, ya. Jalan aja enggak jelas ya. Terputus-putus tadi. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Baik. Kalau saya ke Pak Martadi dulu, Ibu, sambil Ibu juga perbaiki sambungan komunikasi. Kalau begitu sebenarnya Pak Martadi, Anda sebagai analis pendidikan juga
kalau yang tadi diminta oleh Pak Ferdi, Ibu Nunifah, harus ada kajian. Sebenarnya kalau mengubah kurikulum, itu kajian apa yang paling krusial yang dampaknya dirasakan baik oleh tenaga pendidik maupun juga oleh siswa-siswi di sekolah, Pak Martadi? Ya, terima kasih. Jadi Ya. menarik ya perbincangan pagi hari ini yang disampaikan Pak Ferdi dan Bunda Uni ya. Jadi memang pro kontra menyikapi perubahan kebijakan ini selalu muncul ya. Dan itu positif, artinya masyarakat semakin kritis, masyarakat semakin peduli dengan kebijakan yang menyangkut kepentingannya. Dan ini bagi pengambil kebijakan. Satu ya, ketika saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ferdi dan Bunda Uni ya, ketika akan diberlakukan ulang UN, maka perlu kajian yang komprehensif, terburu-buru, itu kata kunci. Kenapa? Karena satu, ini menyangkut masa depan anak bangsa. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Ini generasi, sehingga jangan sampai nanti ada keterputusan generasi karena kesalahan sebuah kebijakan. Yang kedua, ujian itu kan merupakan amanah undang-undang Sisdiknas, sehingga apapun ujian harus diberlakukan. Soal bentuknya seperti apa, itu nanti yang perlu dirumuskan tanpa harus melanggar ya undang-undang. Dan yang ketiga, saya sepakat ketika sebuah kebijakan akan diberlakukan untuk meminimalisasi ya risiko dampak negatif, perlu uji coba. Jangan kemudian kelewat jauh. Saya yakin kalau itu dilakukan, maka kebijakan mengkaji ulang pemberlakuan UN ini akan lebih baik dan pada ujungnya akan bisa menemukan formula yang tepat seperti apa. Ujian yang bisa mengukur standarisasi mutu pendidikan. Saya juga sepakat bahwa kebijakan nggak boleh seperti tarian poco-poco. Maju, mundur lagi, maju, mundur. Nanti energi kita akan habis di situ gitu ya. Oleh sebab itu, menurut saya, kita punya pengalaman baik, Mas. Kita pernah melakukan perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Ya. 10 kali diantaranya sudah pakai UN. Lalu di 2021 kita pakai tidak memberlakukan UN. Tentu itu akan kelihatan bagaimana ketika UN diberlakukan, dampak positifnya apa, negatifnya apa, lalu ketika UN tidak diberlakukan lagi, adakah dampak negatif? Lalu kemudian dari dua itu tentu kita memiliki lesson learn yang baik, kemudian untuk diformulasikan menjadi seperti apa idealnya ketika UN diberlakukan ke depan. Tentu UN yang bukan seperti dulu, yang satu-satunya penentu kelulusan menurut saya, tetapi UN ada bagian untuk menentukan standarisasi sebuah pendidikan di sebuah negara, kemudian juga tidak terlalu merugikan anak karena itu menentukan nasibnya mereka. Saya kira itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Baik, UN memang dibutuhkan untuk menjadi standar kelulusan, standar prestasi pendidikan siswa-siswi begitu ya. Nah, tapi kalau melihat penyelenggaraan UN sebelumnya juga Pak Martadi kan tidak lepas juga dari masalah. Ketika UN, soal-soal UN ini bocor lebih awal, lalu membuat siswa-siswi juga katanya banyak yang stres, banyak yang tertekan dengan ujian nasional. Nah, hal-hal seperti ini yang krusial sebenarnya untuk mengadakan UN jika memang nanti diberlakukan kembali. Apa yang harus dilakukan ke depannya untuk mencegah hal-hal ini terjadi? Menurut saya ke depan ya, ketika kita akan memberlakukan UN kembali, satu, jangan terlalu banyak mata pelajaran. Konkret itu ya. Cukup yang menyangkut literasi, kemudian terkait dengan sains, ya 3 aspek saja yang penting. Jangan kemudian mata pelajaran yang lain itu kemudian juga terlalu di-UN-kan. Yang kedua, soal-soalnya lebih mengarah pada untuk mengukur kemampuan higher order thinking skill. Jadi bukan pengetahuan tentang mata pelajaran, tapi pada kemampuan berpikir C2, C3, C4 itu. Lalu yang ketiga, saya mengusulkan UN kalau toh akan diberlakukan jangan menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Karena kemudian anak yang memiliki potensi bidang seni, ya, kinestetik, kemudian hanya diukur dengan numerikal akan merugikan buat mereka. Dan yang terakhir tentu hanya
kalau itu diberlakukan kembali, saya usul anak-anak harus mulai dibiasakan agar terbangun sikap-sikap positif agar tidak lagi terjadi kecurangan, sikap menghalalkan segala cara, diatur secara teknis, apakah melalui UTBK, berbasis komputer, ataukah seperti apa, saya pikir itu teknis. Tapi yang penting anak-anak tidak terlalu terberatkan dengan diberlakukan UN itu, dan tidak terlalu dirugikan. Saya kira itu. Baik. Kembali ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, kalau tadi masukan dari Pak Martadi begitu, jika menyelenggarakan UN ada hal-hal yang harus diperbaiki. Pertama, jangan terlalu banyak mata pelajarannya. Lalu soal-soal juga mengarah pada kemampuan berpikir siswa-siswi, serta UN juga jangan dijadikan opsi tunggal untuk standar kelulusan. Karena memang ada minat-minat siswa-siswi yang lain di luar eksakta ataupun ilmu sosial, misalnya di bidang seni, kebudayaan, dan segala macam. Dengan masukan-masukan ini dikomparasikan dengan pengalaman Anda di Dapil misalnya menemui masyarakat, apakah ini juga ideal mengubah pola UN ini dengan cara-cara ataupun masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Martadi tadi? Ya, pasti ada manfaatnya yang telah disampaikan oleh Ibu Unifah dan Pak Martadi. Cuma saya mau garis kembalikan kepada posisi Undang-Undang dan Sistem Pendidikan Nasional pasal Undang-Undang Nomor 20 2003. Yang pertama, tidak ada kata namanya ujian, yang ada namanya evaluasi. Oke. Tidak ada kata ujian, makanya ketika itu nanti ketika perintah undang-undang ini untuk mengatur lebih lanjut dari pasal 57 sampai 59 dengan peraturan pemerintah atau dalam peraturan pemerintah, kita juga harus hati-hati membuat nomenklatur ataupun kata-kata ujian, evaluasi yang dilakukan pendidik. Dan evaluasi itu bisa dilakukan oleh masyarakat atau lembaga mandiri. Jadi bisa saja PGRI membuat lembaga tersebut. Bisa saja misalnya beberapa organisasi profesi membuat tersebut. Nah, cuma standarnya yang buat siapa? Yang buat adalah negara. Itu yang juga. Nah, untuk mengurangi timbulkan masalah bisa saja yang disarankan oleh Pak Martadi tadi mengurangi jumlah mata pelajaran atau dibuat mungkin tidak terlalu katakanlah terlalu ketat waktunya. Tapi lagi-lagi gini, ini Indonesia ya. Pada nggak bisa kita juga biarkan yang maju itu maju, tapi kita yang maju ini tidak bisa menunggu yang kurang maju. Jadi biarkan, tapi bagaimana sekarang mengurangi disparitas antara yang kurang maju dengan yang maju. Tapi membuat yang sudah maju untuk menunggu yang kurang maju. Jadi kita, nah standar itu yang harus kita buat supaya ada tanda petik pengakuan baik dari luar maupun kita internal bahwa evaluasi tersebut memang sudah menggunakan secara objektif terhadap peserta didik yang dilakukan oleh pendidik. Itu jadi kata kunci yang harus kita pegang bersama. Ya, diksi yang digunakan adalah evaluasi, jangan ujian, sehingga itu tidak menjadi pressure, tidak menjadi tekanan bagi siswa-siswi sekolah yang ingin mengikuti menempuh standar kelulusan begitu ya kira-kira. Tapi yang menarik tadi saya menyimak pernyataan Pak Ferdi soal disparitas kemampuan pendidikan siswa-siswi kita. Yang bagus itu disparitasnya jangan terlalu jauh begitu ya. Sekarang yang terjadi terlalu jauh, dan saya menyimak kemarin ada video yang viral, seorang guru memvideokan siswa-siswinya untuk menjawab pertanyaan matematika dasar pembagian ini tidak bisa, padahal mereka kelas 12. Kalau memang kelas 12 itu kan kelas 3 SMA kira-kira kalau zaman dahulu begitu. Ini saya akan tanyakan nanti ke Ibu Unifah, Profesor Unifah. Apakah kondisi ini memang real, disparitas yang dikatakan Pak Ferdi tadi terlalu jauh gapnya? Itu saya akan tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi kepada Prof Unifah. Tetaplah bersama kami. Menarik apa yang dikatakan oleh Pak Ferdi tadi dari Komisi 10 DPR fraksi Partai Golkar, bahwa saat ini disparitas pendidikan, kualitas pendidikan kita, anak-anak didik kita, siswa-siswi kita itu sangat jauh gapnya. Saya tadi memberikan contoh beberapa hari lalu ada
video yang viral seorang guru memvideokan merekam siswa-siswanya yang diberikan soal matematika dasar bagi-bagian itu ya, pembagian gitu. 15 dibagi 5. Ini jawabannya 5. Ini kan sebenarnya mengkhawatirkan begitu kalau memang kondisi realnya seperti itu. Tapi saya tanyakan ke Prof. Unifa sebagai Ketua Umum PGRI, apakah kondisinya seril itu, Ibu, siswa-siswi kita saat ini? Ya, terima kasih. Memang disparitas itu selalu dari dulu sebenarnya sudah ada. Tapi 5 tahun belakangan ini itu amat sangat mengerikan. Itu di bidang matematika ya. Ada anak-anak yang kelas 12 itu belum bisa membaca. Ada juga kondisi-kondisi seperti ini yang membuat orang kemudian rindu dan merasa perlu untuk ada standarisasi, untuk perlunya ada ujian nasional yang kita perbaiki. Apalah namanya, menurut Kang Ferdi, jangan ujian lagi karena itu tidak ada di dalam undang-undangnya. Apalah namanya, saya sih tidak terlalu ini, tapi yang penting bahwa negara hadir untuk menentukan dan mencapai standar kemampuan anak-anak di seluruh Indonesia itu harus ada. Dan itu sekaligus juga guru-guru tuh merasa tidak nyaman. Jangan-jangan kami tidak bisa mendidik ya anak-anak, kok sampai sekelas ini belum bisa, tapi guru juga nggak bisa, dia bagian yang sangat riskan paling di depan. Jadi kalau misalnya dia nggak menaikkan, dia salah. Karena kemarin tidak boleh anak-anak tidak naik sekolah, naik kelas harus. Padahal kan ada standar di situ. Negara yang maju amat sangat yang sering diagung-agungkan sekalipun, dia tetap menentukan standar, tapi bukan sebagai faktor kelulusan, tapi bagian dari integral untuk mencapai misalnya kenaikan melanjutkan studi untuk ke perguruan tinggi, itu menurut saya harus ada. Jadi saya ingin mengusulkan pikiran-pikiran tadi dari Kang Ferdi, dari Mas Mar tadi gitu kan, untuk tetap adanya standar nasional yang harus dicapai oleh anak-anak kita, meskipun itu bukan menjadi sebuah penentuan kelulusan, tapi bagian dari evaluasi anak-anak didik kita. Itu perlu dirumuskan nanti. Dan tata kelolanya, saya setuju, mungkin bukan lagi negara supaya nggak jeruk makan jeruk, tetapi lembaga independen. Kami sangat siap untuk berkontribusi bersama-sama dan kami selalu berpikir untuk kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi kira-kira itu Mas, dan itu keresahan para guru loh. Keresahan para guru ketika ya melihat anak-anak seperti itu, disparitasnya terlalu jauh gapnya dengan tidak adanya standar kelulusan lah ya, standar kelulusan, meskipun tadi kalau kata Bu Prof Unifa ini tidak menjadi opsi tunggal untuk standar kelulusan, seperti Pak Mar tadi juga bilang tadi seperti itu. Nah, Pak Mar tadi, kalau begitu saya tanyakan juga, dibandingkan dengan kurikulum Merdeka, saya ingin menkomparasikan sedikit yang meniadakan standar kelulusan. Kalau misalnya UN diterapkan sebagai standar kelulusan meskipun bukan menjadi opsi tunggal, itu akan efektif ke depannya. Kalau zaman saya dulu kan ada namanya EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional gitu ya. Terus ini yang tadi dikatakan Pak Ferdi, konsepnya evaluasi, diksinya evaluasi. Tapi kalau kata Prof Unifa, apapun namanya, yang penting ada standar kelulusan supaya anak-anak ini bisa punya kemauan atau motivasi belajar yang lebih tinggi, sehingga tidak ada peristiwa-peristiwa yang saya tadi contohkan. Bagaimana Pak Mar tadi melihat ini? Jadi pertama Mas, menurut saya adalah standar nasional pendidikan itu, sepakat saya dengan Prof Uni, itu adalah sesuatu yang harus kita punyai. Karena problem pendidikan di Indonesia itu kan disparitas mutu ya, antar daerah, antar sekolah itu kan disparitasnya tinggi. Nah, tentu kita punya parameter gitu ya, mana yang sudah bagus, mana yang sedang mendekati dan sebagainya, sehingga itu menjadi penting untuk melakukan pembinaan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu. Itu yang pertama. Yang kedua, UN itu bukan satu-satunya untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi ada banyak variabel lain yang harus dikerjakan. Tidak bisa nanti kita meningkatkan mutu hanya UN, tetapi gurunya tidak dikapasitasi, manajemen sekolahnya tidak ditata, sarananya tidak dipenuhi, kemudian standar pembiayaannya dipenuhi dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus menempatkan kebijakan UN itu menjadi salah satu bagian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara holistik. Lalu berikutnya, terlepas dari pro dan kontra, perlu tidaknya UN diberlakukan, ujian atau yang tadi
Pak Ferdi sebut evaluasi adalah keniscayaan dalam sebuah dunia pendidikan. Tidak mungkin tidak ada ujian atau evaluasi. Karena apa? Karena evaluasi atau ujian dalam dunia pendidikan adalah bagian dari proses untuk menentukan bagaimana pendidikan itu berhasil atau tidak. Yang kedua, untuk tahu mapping apakah yang dilakukan itu sesuai dengan standar atau tidak. Nah, ini menurut saya kunci. Tinggal nanti ke depan siapa yang harus menyelenggarakan. Namanya apa? Apakah Eptanas, UN, AN, dan sebagainya. Ini soal terminologi, tetapi yang terpenting apapun namanya, mana yang lebih tepat ya untuk bisa mengukur keberhasilan pendidikan yang bisa lebih menguntungkan kepada anak-anak kita dalam rangka anak-anak kita bisa siap ya untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, harapan saya ke depan UN jangan dijadikan parameter tunggal untuk pemerataan mutu gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah kapasitasi guru, kapasitas sekolah dan sebagainya, itu yang lebih penting. Ya, saya kira itu Mas yang harus kita lakukan. Kalau begitu Pak Ferdi, yang perlu didorong untuk tahap awal nih supaya memang UN ini bisa diwujudkan kembali dengan perbaikan-perbaikan yang komprehensif tadi melalui kajian-kajian, yang perlu didorong tahap ke awal kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, apa Pak Ferdi? Ya tadi, jadi kan kemarin itu kan ada yang sebuah, makanya nanti kita tugaskan Pak Mariadi lah, kebijakan-kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang kemarin 5 tahun terakhir. Yang itu membuat keresahan masyarakat, baik itu keresahan pendidik, keresahan di masyarakat secara umum. Itu apa? Sehingga apa? Kita pengambilan keputusan juga dasarnya ada. Jadi bagi kami sebagai anggota DPR RI, sebuah kebijakan yang membuat resah rakyat, yang membuat kegaduhan, tentu kita akan merespon dan menanggapi itu. Nah, kalau ditanya yang tadi kembali tadi adalah, ya, tadi saya sudah katakan ada katakanlah persoalan baru yaitu psikologis, karena ANBK itu tidak melibatkan seluruh peserta siswa. Ya, sampling, betul. Ya, ANBK itu sampling dan AKM, angka kompetensi itu tidak juga. Akhirnya pada bingung di bawah. Kira tidak. Ya, pemahamannya hanya cuma ganti satu huruf, Mas. UN menjadi AN. Ya udah, cuma beda satu huruf. Karena prinsip-prinsipnya juga masih membingungkan. Nah, Pak Mariadi untuk sebagai analisis kebijakan dalam dunia pendidikan, untuk juga mengcounter, merevisi, memperbaiki bagaimana ini ke depan. Ya kan? Ya, kalau itu tugasnya kami sebagai DPR itu tugasnya pemerintah. Nah ini. Pada hal itu saya harus jadi mendikbud dulu kan gitu kan. Nah, itu yang juga harus difahami. Nah, oleh karena itu jadi kembali lagi. Jadi kalau pertanyaan yang tadi Mas, dalam konteks ini ya kita perbaiki apa yang sudah ada ini supaya menimbulkan keresahan. Bentuknya ajak seluruh pemangku kepentingan termasuk DPR di Komisi 10, kepala dinas-dinas baik itu Pemprov maupun kabupaten kota, ajak juga para pakar untuk nanti menurunkan kebijakan, dan tentu di sini tidak bisa sekali dua kali pembicaraan. Itu Mas. Baik, inilah diperlukannya peran-peran pihak-pihak seperti Prof Unifa, lalu dari Pak Mar tadi memberikan masukan-masukan juga kepada pemerintah untuk juga bisa lekas mengkaji secara cepat terkait kemungkinan diadakannya lagi kembali UN atau ujian nasional. Nah, pertanyaan pamungkas dari saya untuk mau-wrap semua perbincangan kita hari ini, membungkus semua perbincangan kali ini. Pada prinsipnya, mulai dari Pak Ferdi dulu, kita semua sepakat untuk UN diadakan kembali, Pak Ferdi? Dalam rangka salah satu untuk kualitas pendidikan, ya. Tapi kembali lagi namanya supaya tidak menjadi momok, namanya mungkin sesuai aturan undang-undang, evaluasi. Baik. Ibu Unifa, apakah memang UN ini sudah pantas diadakan kembali ya Pak? Pagi hari ini kita sepakati bersama. Dengan sejumlah perbaikan dan bukan penentu utama kelulusan. Jadi kami sangat setuju dan kami sudah sampaikan sejak awal perlu dikaji ulang. Terima kasih. Terima kasih Kompas TV yang udah ngangkat masalah ini dan ngajakin kita untuk
menyampaikan unek-unek ya yang dirasakan oleh para guru. Dan tentunya guru yang juga ikut kena dampaknya ya Bu Unifa ya sekarang ini. Sangat. Sangat. Apalagi kalau bercerita bahwa karena ada kebijakan bahwa tidak boleh anak tidak naik kelas, kelas 3 SMA belum bisa baca, harus lulus, kalau nggak Wah, lulus itu yang dikalungin berat. celurit. Wah, berat banget nih guru, berat banget guru zaman sekarang. Ya, kalau dulu zaman saya Makasih, Mas. dibilangnya dikatrol gitu ya. Jadi sekarang ini bahkan Dikatrol. lebih parah dari katrol ini apa diksinya Lebih apa? parah Pak, dikalungi celurit, dikalungi celurit. Iya. Pak Amar, tadi terakhir kita sepakat bahwa UN ini diadakan kembali untuk menjadi standar kelulusan siswa-siswi, Pak Amar tadi? Ya, saya pikir kebijakan tidak memberlakukan UN itu sesuatu yang niatnya baik tapi belum tepat untuk saat ini. Karena mungkin banyak aspek yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian kembali secara lebih komprehensif, lebih mendalam, sehingga mungkin ya UN masih perlu dengan berbagai masukan dan catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferdi, ya, Prof. Unifa dan sebagainya. Saya yakin apapun kebijakannya harus yang terbaik untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa kita. Saya kira itu. Ya, dan Anda juga sudah siap tadi kalau Pak Ferdi mengatakan harus Pak Amar tadi ini juga harus punya peran gitu ya untuk memberikan masukan pada pemerintah. Ini sudah draftnya sudah disusun Pak ya, perbaikan itu ya. Kami juga sudah melakukan beberapa diskusi kecil ya dengan beberapa akademisi untuk nanti kami akan kirimkan hasilnya terkait dengan itu. Oke, ini diskusinya langsung dengan kementerian Pak kemarin ini. Kemarin kami masih mengumpulkan beberapa tokoh ya, jadi ada mantan menteri, ada beberapa pakar pendidikan, ada praktisi, kemudian kita duduk bersama, lalu kita coba dengar ya pandangan-pandangan mereka, lalu nanti kita akan coba menjadi summary begitu, itu akan kita kirimkan ke stakeholders sebagai bahan banding begitu ya, bahan rujukan seperti apa idealnya pengambilan kebijakan terkait dengan pemberlakuan kembali UN ke depan. Oke, kita tidak alergi, pagi hari ini saya simpulkan, kita tidak alergi terhadap apapun namanya nanti untuk menjadikan landasan kelulusan siswa-siswi kita. Kita tidak alergi dengan itu, apapun namanya nanti mau ujian nasional, mau Eptanas, ini sama-sama diperlukan untuk menumbuhkan motivasi kembali dari para siswa-siswi untuk sama-sama punya semangat belajar. Jangan kayak sekarang begitu ya, kira-kira nggak ada ujian kok, saya mau santai-santai aja bisa kok kayaknya ini menempuh pendidikan sampai ke jenjang selanjutnya. Tapi dengan kualitasnya yang ya kita bisa saksikan bersama sekarang kualitasnya begini-begini saja gitu. Kita sepakat pagi hari ini duduk bersama. Dan tidak ada, Mas, begini, tidak ada orang akan dinaikkan derajatnya tanpa diuji gitu ya. Jadi ujian itu adalah bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi jangan takut dengan ujian. Oke, ya menarik sekali, sehat sekali diskusi kita pagi hari ini untuk sama-sama menyelamatkan generasi bangsa supaya kita punya anak-anak yang punya kualitas pendidikan sangat baik, bersaing tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tadi juga sempat disinggung bahwa untuk bersekolah di luar negeri saja sekarang kita sulit karena tidak punya standar pendidikan yang pas gitu, yang bisa dijadikan acuan. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini telah bergabung. Prof. Unifa, Pak Martadi, lalu juga Pak Ferdi dari Komisi 10 DPR. Sehat selalu Bapak-Bapak dan Ibu, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda, diantaranya waspada bencana saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung memprediksi cuaca ekstrim akan terjadi November hingga Maret 2025. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi.